Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Saya. Hari ini kita akan ngaji lagi ya. Hari ini kita akan ngaji tentang kitab suci yang menjadi pedoman seluruh umat muslim di dunia, yaitu Al-Quran. Nah, sahabat muslim udah tahu belum kalau jumlah huruf Al-Quran itu ada berapa? Ya, kita lihat. Ini saya pegang kitab suci Al-Quran dari Maroko. Ya, ini cetakan Maroko. Yang ini adalah Holy Quran dari Inggris. Yang ini cetakan Quran, The Holy Quran, Japanese Translation. Nah, yang ini cetakan Quran dari negara Rusia. Yang ini adalah cetakan dari Cina. Yang ini adalah Kemenag Indonesia. Yang ini dari cetakan Madinah. Nah, pasti banyak lagi dong Quran-Quran yang tersebar di seluruh dunia. Nah, ternyata pengerjaan perhitungan secara detail huruf per huruf itu dilakukan oleh tim Harvin, yaitu selama kurang lebih 6 tahun. Dikerjakan oleh Dina Amalia, Ika Santika, Karisma Narasati, Reza Almanda, Yodia, Dini Rahman, Febi, dan Tasya. Ya, mereka mengerjakan ini secara manual, yaitu mereka memegang Quran masing-masing, lalu hitung secara detail huruf per huruf. Makanya lama mereka mengerjakannya, kurang lebih 6 tahun tanpa lepas wudhu. Insya Allah ya. Nah, setelah kita mengerjakan ini semua, akhirnya kita menemukan jumlah huruf Al-Quran yaitu 332.252 huruf. Ya, jadi sahabat muslim, kalau menemukan Quran dimanapun, yuk coba kita hitung huruf per hurufnya. Pasti sama. Nah, sahabat muslim, di penjuru dunia manapun sahabat muslim berada, pasti kan memiliki Quran. Nah, kalau misalnya lagi jalan-jalan ke negeri manapun, cobalah untuk membeli Quran di negara tersebut. Jadi, sahabat muslim, hitung huruf per hurufnya. Nah, di sini kita akan mengetahui dari mana sih angka 332.252 huruf Al-Quran di seluruh dunia manapun. Nah, ada nih sebuah kitab yang namanya Kitab Rahasia Ilmu Falak Bab Huruf. Dan alhamdulillahnya, kitab ini tuh sudah mendapatkan legalitas dari Kemenkumham, yang artinya sudah akurat. Yuk kita lihat bareng-bareng kitabnya yang mengupas dan mengulas tentang huruf-huruf Quran secara detail dan akurat. Nah, ini kitabnya. Ya. Namanya Kitab Rahasia Ilmu Falak Bab Huruf. Seperti ini ya kitabnya ya.
Nah, kita akan melihat dari 4 kitab ini, yang ada ribuan lembar ini, isinya adalah huruf per huruf se-Quran. Nah, kitab Rahasia Ilmu Falak bab huruf ini, yaitu kitab pertama adalah surat Al-Fatihah, surat pertama sampai dengan surat ke-10, yaitu surat Yunus. Kitab yang kedua adalah surat yang ke-11, yaitu surat Hud, sampai dengan surat yang ke-25, yaitu surat Al-Furqan. Kitab yang ketiga adalah surat yang ke-26, yaitu surat Asy-Syu'ara, sampai dengan surat ke-49, yaitu surat Al-Hujurat. Dan yang terakhir, dia kitab keempat, yaitu surat ke-50, yaitu surat Qaf, sampai dengan surat ke-114, yaitu surat An-Nas. Nah, sahabat muslim kan penasaran nih, apa sih isi dari kandungan kitab-kitab ini? Yuk kita lihat secara detail apa isi dari kitab Rahasia Ilmu Falak bab huruf, yang isinya adalah huruf per huruf Al-Quran dari zamannya Rasulullah SAW, para sahabat, yaitu para Sayyidina sampai dengan sekarang dan nanti. Ya, Al-Quran tetap terjaga sesuai dengan Allah yang berfirman langsung di surat Al-Hijr ayat 9, bahwa Allah langsung yang menjaga Al-Quran. Apa sih isi dari kandungan kitab Rahasia Ilmu Falak ini, bab huruf ini? Kita akan buka di kitab yang pertama, yaitu yang dari surat Al-Fatihah, surat pertama ya, sampai surat yang ke-10, yaitu surat Yunus dulu. Oke. Nah, isinya seperti ini ya, sahabat muslim. Nah ini nih, isinya adalah huruf per huruf. Semua huruf yang tertera. Ini dari surat Al-Fatihah sampai surat ke-10 secara detail dan akurat. Ya. Nah, di sini nanti kita akan membahas sedikit di surat Al-Baqarah ya. Nah, surat Al-Baqarah itu adalah kan surat yang kedua di Al-Quran. Nah, seperti ini ya. Surat yang kedua adalah surat Al-Baqarah ayat yang pertama. Nah, ayat yang pertama adalah huruf alif, huruf yang kedua adalah lam, dan huruf yang ketiga adalah mim. Karena ini masuknya muqatta'ah, kita bacanya alif lam mim. Itu ya. Karena kalau tidak ada guru, bacanya bukan alif lam mim, tapi jadi alam. Nah, itu ya, sahabat muslim, perlunya kita punya guru ngaji. Nah, kita lihat di ayat yang kedua, ya kan? Zalika kita bulat roibafi. Nah, di urutan yang ke-17, yaitu adalah hak besar. Dan begitu seterusnya, ya. Kita bisa lihat ada berapa huruf sih di surat Al-Baqarah ayat 2. Nah, setelah itu mari kita buka yang halaman terakhirnya ya. Halaman terakhirnya kita akan buka secara detail. Nah, dari sinilah kita bisa mengetahui secara detail huruf per huruf, yaitu 332.252 huruf. Nah, kita lihat bahwa Al-Fatihah adalah surat yang pertama dari Al-Quran. Ya, surat Al-Fatihah ini memiliki jumlah huruf sebesar 143 huruf. Ya, nah kita bisa lihat ayat berikutnya Al-Baqarah. Nah, alifnya ada berapa sih di Al-Baqarah? Lihat bahwa di sini ada huruf alif. Huruf alif di Al-Baqarah terdiri dari 4.668. Begitu seterusnya, ba, ta, sa, jim, ha, ko, da, za, ro, ze, sin, shin, dan seterusnya. Yaitu jumlah huruf di Al-Baqarah adalah 26.378 huruf. Nah, apabila ditambahkan dengan surat Al-Fatihah 143 menjadi 26.521 huruf. Dan begitu seterusnya. Nah, kita lihat nih.
Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, dan seterusnya sampai di surat Yunus. Nah, kitab ini sampai surat Yunus. Mari kita lanjut ke kitab yang kedua. Nah, di sini adalah kesimpulannya surat ke-108 yaitu surat Al-Kautsar. Di sini bisa kita lihat Al-Kautsar memiliki 43 huruf. 43 huruf, kalau misalnya kita hitung dari surat Al-Fatihah sampai surat Al-Kautsar, itu baru 331.752 huruf. Nah, kita lihat setelah surat ke-108 Al-Kautsar ada surat ke-109 Al-Kafirun, An-Nasr, Al-Lahab, Al-Ikhlas, surat ke-113 Al-Falaq, dan ditutup surat 114 yaitu surat An-Nas. Total huruf alif satu Quran adalah 58.611 huruf. Lalu kita lihat ke bawah, alif, batasa, jim, ha, kho, daza, ro, ze, shin. Nah, shin itu sequran ada 6010 gitu ya. Terus sampai fa, qof, kaf, lam, mim, nun, terus sampai bawah. Total semua sequran adalah 332.252 huruf. Nah, uniknya ketika bila kita ditambahkan ini dari gabungan ini, 3 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 5 ditambah 2 sama dengan 17. Yaitu coding dari 17 rakaat. Sama ya dengan 6.236 ayat. 6 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 6 sama dengan 17 rakaat juga. Jadi berdasarkan kitab rahasia ilmu falak lah kita bisa menemukan detil-detil huruf Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu tidak boleh hilang satu huruf, lebih satu huruf, bergeser ke kiri satu huruf, maupun bergeser ke kanan satu huruf. Masya Allah ya. Jadi apabila satu huruf hilang atau satu huruf lebih, maka tidak ketemu kodifikasinya. Nah, sekarang kita masuk ke ayat. Ya, kita lihat ayat yang sudah kita hitung, yaitu 6.236. 6 ditambah 2 ditambah 3 tambah 6 sama dengan 17 lagi, yaitu kodifikasi 17 adalah jumlah rakaat dalam sholat. Insya Allah ya, ternyata jumlah ayat dan jumlah huruf Al-Quran itu mempunyai kodifikasi 17. Yang menjadi patokan kita adalah untuk rakaat. Masya Allah ya, ternyata jumlah huruf Al-Quran dan jumlah ayat dalam Al-Quran itu mempunyai kodifikasi 17. Yang artinya bahwa sholat itu adalah kewajiban umat muslim yang akan dihisab pertama kali nanti di padang mahsyar. Yuk jaga sholat kita. Nah, tidak cukup sampai di situ. Kita akan melihat lagi kenapa sholat subuh itu 2 rakaat, sholat zuhur itu 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Yang menjadi adalah kalau digabung 2, 4, 4, 3, 4. Nah, sahabat muslim, kan kita kalau mengerjakan sholat subuh itu kan 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Nah, apa yang digabung menjadi 2, 4, 4, 3, 4. Nah, dibagi 19. Nah, kenapa dibagi 19? Itu petunjuknya di Al-Quran adalah surat Al-Mudaththir ayat 30. Ya. Angka 19 itu adalah angka bilangan prima yang ke-8. Jadi kalau misalnya kita melihat jalur matahari dari Januari sampai Desember, apabila kita perhatikan video ini, ya, membentuk angka 8. Nah, 24434 ini dibagi 19 sama dengan 1286. Apabila kita jumlahkan 1 ditambah 2 ditambah 8 dan ditambah 6 sama dengan 17 rakaat lagi. Ya. Jadi inilah kodifikasi yang luar biasa. Artinya kita tidak bisa sembarangan. Kita tidak bisa sholat subuh itu 3 rakaat atau sholat maghrib itu 2 rakaat. Tidak bisa. Jadi sudah ada aturan-aturan. Allah Maha teliti tentang hal itu. Mari kita lihat lagi secara data lagi, yaitu yang 332.252 huruf. Apabila dikalikan 3 dikali 3 dikali 2 dikali 2 dikali 5 dikali 2 sama dengan 360. 360 itu adalah kodifikasi dari 360 derajat. Jadi 360 derajat itu
bila kita lihat dari bumi sampai nanti yang terluar, yang dinamakan cosmic universe, itu tetap di 360 derajat. Masya Allah ya, sahabat muslim, setelah kita mengetahui kodifikasi dari Al-Quran, yaitu jumlah hurufnya 332.252 huruf dengan jumlah ayat 6.236 ayat. Masya Allah ya, kita sekarang menjadi lebih hakul yakin lagi ya, jangan ada keraguan dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu pasti Allah yang jaga dari dulu, sekarang, dan nanti. Nah, sahabat muslim, pernah nggak mendengar riwayat tentang beberapa halaman Al-Quran pernah dimakan kambing sehingga lembaran-lembaran Al-Quran itu menjadi hilang? Nah, itu terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Seandainya memang riwayat ini benar adanya, itu tidak menjadi masalah buat para muslim. Kenapa? Karena misalnya nih, saya buat surat atau buat storyboard atau storyline, atau mungkin lagu, misalnya Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, terus sampai habis. Lalu halaman ini, kertas ini, itu dimakan rayap atau dimakan kambing, ya tidak apa-apa, karena saya hafal. Nah gitu, jadi tinggal tulis ulang lagi aja ya. Jadi Quran itu tetap terjaga dari zaman Rasulullah SAW, para sahabat, lalu pada Al-Quran yang telah kita perlihatkan ini sekarang dan nanti, itu insya Allah pasti sama jumlah hurufnya ya. Lalu ada juga yang bilang bahwa ada beberapa ayat Al-Quran yang tidak relevan pada zaman sekarang. Nah, apabila ada ayat yang dihilangkan karena tidak relevan, maka jumlah hurufnya pun berubah sehingga menjadikan struktur Qurannya kacau dan berantakan. Ya. Jadi tidak bisa Al-Quran itu kurang satu huruf, lebih satu huruf. Geser ke kiri satu huruf, geser ke kanan satu huruf. Itu nggak bisa juga. Allah sekali ya. Alhamdulillah, ya Allah, setelah kita mendapatkan kitab yang dirangkum menjadi kitab rahasia ilmu falak bab huruf oleh mereka yang menuliskannya, semoga menjadi bermanfaat dan menambah ilmu dan pengetahuan kita semua. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.